name is Veral Bramasta from the National Mandate Party of Indonesia. Us here at Commission 10, we appreciate your contribution and we are looking forward. Hari ini agak kencang, kita sebagai anggota Dewan. Jadi, ada dua siklus pekerjaan, masa sidang dan juga masa reses. Hari ini kita sudah memasuki masa reses. Dan alhamdulillah hari ini sangat spesial, teman-teman, karena saya didampingi oleh keluarga tercinta maklum. Jadi, kalau jadwalnya itu masing-masing sibuk untuk kita ada waktu bareng-bareng itu sulit. Dan alhamdulillah hari ini nenek saya, adik saya, ibu saya juga dengan sukarela ingin menemani dan juga bahkan udah booking dari beberapa minggu sebelumnya kalau misalnya Mas Dapil kepengin ikut dong. Karena ini juga sebetulnya flashback. Sekitar 10-15 tahun yang lalu. Saya ingat sekali saya masih sekolah setiap kali ada waktu libur ataupun setiap minggu kalau ada liburan saya tuh selalu mendampingi Mama Vena turun ke dapilnya bertemu konstituennya. Kita berempat dulu masih bareng-bareng. Adik katalah masih kecil juga. Jadi dari kecil saya melihat bagaimana seorang Mama Vena sebagai anggota DPR bisa memberikan banyak bantuan. Menyalurkan banyak program pemerintah untuk masyarakat dan tidak menyangka waktu berlalu begitu cepat, tahun ini dunia terbalik. Malah ibu saya yang menemani saya untuk bertemu konstituen saya. Dan alhamdulillah juga di tahun ini banyak program yang bisa saya berikan kepada masyarakat di Jawa Barat seluruh Indonesia. Tapi khusus saya juga di Jawa Barat. Ditemenin pertama kali Mama Vena ikut ke dapil sebelumnya kan kawa kampanye dan juga turun-turun ke dapil saya sendiri ataupun video call ataupun papa hari ini Mama Vena ikut nanti bisa dibilang nosta. Elgia masa lalu juga ya maksudnya menjadi momen haru juga enggak sih berputar gitu nostalgia saya tadi ketika bicara sebetulnya agak sedikit harus menahan diri gitu tiba-tiba enggak tahu kenapa flashback. Cek jadi keingat dulu saya masih kecil mendampingi mama gitu seorang wanita hebat keliling karena kita nih anggota dewan memiliki tanggung jawab minimum 30 titik seperti ini dan juga bantuan. Yang kita suarakan yang kita perjuangkan selama masa sidang itu kan harus bisa dilaksanakan ketika kita lagi reses gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa melihatlah. Saya kan juga transparan di sosial media. Apa yang saya perjuangkan, apa yang saya lakukan. Insya Allah jauh dari kata gaji buta lah. Dan itu yang saya lihat contoh itu saya lihat dari Mama Vena gitu yang betul-betul bahkan lebih perfeksionis keuangan aja pengeluaran apa segala macam. Mama Vena yang hitam sendiri. Nah, kalau saya mungkin lebih santai gitu. Cuman berjuang itulah bekerja dengan tulus, bekerja dengan ikhlas. Itu yang selalu saya lihat dan saya contoh dari ibu saya. Benar. Kenapa terkaca-kaca sih kalau cerita soal ini? Cepat aja waktu gitu. Karena salah satu kenangan terindah yang saya ingat sebelum orang tua berpisah. Nah, itu ya kenang-kenangan seperti ini gitu. Jadi setiap liburan sebelum kita biasanya liburan keluarga itu kita diharuskan ini anak-anak lihat dulu bagaimana orang tua itu bekerja berjuang untuk masyarakat gitu. Bahkan bukan hanya ini, kita sering ke kolam jembatan dulu, ke sekolah-sekolah non-formal gitu. Sejabodetabek yang bahkan bukan dakilnya kita memberikan bantuan kita. Bahkan saya dulu ngajarin bahasa Inggris gitu. Jadi itu sudah ditanamkan dari kita kecil gitu. Dan sekarang waktu cepat sekali berlalu gitu. Saya malah menjadi anggota Dewan Mama Vena yang menemani dan itu semua jadi menjadi haru aja untuk saya. Mama Vena kenapa ini kan melihat matanya menangis karena melihat kesurusan anak atau saudara ya bangga banget aku punya anak yang bisa apa ya membalikan paradigma kalau orang tua yang berpisah tapi anak-anak tetap bisa berprestasi bagi negara dan saya juga jadinya ada mama jadi aku ajak sekeluarga untuk support Mas Verel karena kan di politik enggak mudah dia harus punya mental yang kuat. Harus punya dedikasi ya ini bentuk kasih sayang kita ya sama Mas Prel nanti juga Mas A insya Allah bisa meneruskan jejak kakaknya itu aja makasih ya kak sudah membuat nama bangga dan jadi super. Sistem juga enak karolkan jadi anggota dewan enggak mudah ya, banyak cemas sana sini terus keluarga menguatkan sampai datang seperti apa sih. Betul, Mbak. Mungkin teman-teman media menjadi saksi juga ya dari awal saya nyalek sampai alhamdulillah terpilih dilantik dan sekarang menjabat 7 bulan. Memang untuk anak muda terjun ke dunia politik itu tidak mudah.
Apalagi kita-kita yang backgroundnya adalah public figure yang artis itu 2 kali lipat lebih tidak mudah karena memang sudah ada stigma ataupun terbiasa harus dipandang sebelah mata. Tapi saya tidak pernah menyerah dan saya yakin dan percaya diri karena seperti yang saya ceritakan. Saya melihat dari dulu bagaimana ibu saya juga di awal ketika masuk di politik selalu ada yang mengkritik, ada yang merendahkan. Bahkan bukan hanya itu aja, sekarang sebagai anak muda di dunia politik itu memang tidak mudah. Kita bisa difitnah dari berbagai sisi, kita bisa di media framing dari berbagai sisi. Tapi yang selalu saya pegang, yang saya percaya didikan orang tua saya, selalu terapkan kepada saya juga itu kita tidak perlu ditakut. Kita tidak perlu takut direndahkan oleh manusia. Karena kalau niat kita baik, tujuan kita baik, insya Allah derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang saya rasa saya selama ini juga berjuang sepenuh hati. Saya ingin belajar. Saya melakukan apa yang saya bisa sesuai pokok saya. Saya harus bicara, saya bicara. Saya harus berjuang, saya berjuang gitu. Kalau ada kurang-kurangnya saya minta maaf, tapi saya rasa itu memang hal yang harus saya korbankan gitu. Itu adalah perjuangan yang harus saya lewati. Tapi insya Allah waktu akan membuktikan. Dan selama 5 tahun ini saya berharap teman-teman media juga sering meliput saya supaya saya bisa membuktikan bahwa anak muda artis di politik itu juga bisa berdedikasi dan bisa bagus kinerja. Sebetul enggak sih kemarin video muncul banyak? Enggak lah, sama sekali tidak. Karena dari awal kan juga akan banyak cobaan-cobaan seperti itu ya. Jadi yang saya bilang sebagai anak muda di politik pasti cobaan serangan itu akan dicari dari berbagai sisi. Kita ibaratnya tidak ada kesalahan pun akan bisa dicari-cari kesalahan gitu. Jadi saya orang yang sangat transparan. Teman-teman bisa melihat jejak digital saya dari dulu ketika saya menjadi artis seperti apa. Ketika saya menjadi aktor seperti apa, sampai sekarang saya banting setir menjadi anggota DPR RI juga seperti apa gitu. Jadi selama kerja saya benar dan saya bekerja untuk masyarakat, saya tidak takut. Tadi sempat menyalakan hewan kurban juga ya, Mas Karel ya? Iya betul secara simbolis. Alhamdulillah tahun ini kita memberikan beberapa bantuan kurban di setiap dapil ada berapa ya Mas? 6. Oh, total ada 6. Salah satu saya secara simbolis berikan di sini dan perbanding di sini saya dedikasikan untuk ibunda saya untuk Mama Vena. Jadi nanti ya. Tapi Mama Vena ngelihatnya gimana? Waktu kecil kan suka-suka ngikut kasih syuting nemenin kerja sekarang malah alhamdulillahnya kurban atas nama Mama Vena gitu lihatnya. Masya Allah tabarakallah banget ya. Iya. Enggak berarti bersyukur Allah. Ya amanah yang diberikan luar biasa. Tinggal saya harus banyak berbuat baik supaya anak saya itu langsung melindungi sama. Tapi saya juga pengen sos sama media ya untuk selalu meliputi politisi karena masyarakat ini kadang-kadang skeptis ya kadang apatis dengan dunia politik Indonesia karena kebanyakan berita yang negatif. Tapi kalau seperti ini turun ke masyarakat diliput kemudian disiarkan mudah-mudahan banyak sekali nanti generasi muda yang ingin masuk politik seperti Mas dan teman-teman yang ada di DPR karena kan Indonesia butuh generasi yaitu agensi masih bangga dan doa ibu insya Allah mbak kakak pokoknya semangat terus berjuang terus buat Indonesia Mas mungkin perbedaan perubahan tahun ini dengan terbanyak Mungkin tahun ini lebih lagi lebih banyak 20 orang dan kalau untuk bantuan sendiri. Mas, yang pasti semenjak saya menjadi anggota DPR RI, jumlah bantuan yang saya berikan kepada masyarakat itu jauh jumlahnya ketika saya menjadi artis. Ketika menjadi artis mungkin saya bisa membantu orang-orang sekitar saya bisa membantu keluarga saya ataupun sahabat-sahabat terdekat. Tapi seperti yang Mas dengar tadi, alhamdulillah selama 7 bulan ini Mas. Mungkin ini teman-teman wartawan boleh mencatat juga selama 7 bulan sebagai anggota dewan baru yang notapnya baru ya dan anak muda itu jumlah beasiswa yang saya berikan itu sudah hampir 100.000 leb. Iya dan beasiswa itu kan jumlahnya satu anak ada yang dari R juta sampai R juta. Jadi bayangkan saja kalau itu nominal pakai uang sendiri itu tidak mungkin gitu. Dan karena saya menjabat sebagai anggota DPR RI, program-program pemerintah bisa saya pantau, saya awasi, dan saya salurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan semua itu transparan.
Itu baru dari sisi beasiswa. Belum dari sisi revitalisasi sekolah. Saya bisa membantu membangun sekolah-sekolah seperti tadi yang dikeluhkan oleh Pak Lurah di sini ya. Saya bisa membantu membangun fasilitas olahraga.